Terkait kasus Rocky Gerung, Hotman Paris turut angkat bicara. Hotman Paris memberikan penjelasan terkait kajian hukum yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hotman Paris yang terkenal sangat paham tentang hukum di Indonesia mengaku sulit untuk menjerat Rocky Gerung. Kenapa demikian? Menurut Hotman, Rocky Gerung tidak dapat ditangkap jika yang melapor bukan Joko Widodo. Melalui Instagram pribadinya, Hotman Paris pun turut memberikan penjelasan. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Hotman Paris terlihat santai berada di Kopi Joni. Terkait kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Ujar Hotman Paris. Pengacara itu mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung memang bisa dipidanakan menggunakan undang-undang yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan UU ITE dugaan pencemaran nama baik, katanya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar Rocky Gerung dijerat dengan pasal tersebut. Masalahnya pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, Bapak Presiden yang harus datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Itulah sop praktek UU ITE yang berlaku saat ini, tuturnya. Diketahui Rocky Gerung telah dilaporkan sejumlah organisasi buntut ucapannya yang menghina Presiden Joko Widodo. Ucapan Rocky Gerung yang menyebutkan Presiden Jokowi, bajingan dan tolol, memantik emosi para pendukung Jokowi. Namun Rocky Gerung dengan ciri khasnya, menolak meminta maaf dan mengatakan apa yang disebutnya itu tidak salah. Ia menyebutkan bahwa yang melaporkannya telah mencoreng akal sehat. Ia memastikan bahwa laporan para pendukung Jokowi tidak akan diterima polisi. Ia mengatakan bahwa yang dapat menyeretnya ke penjara cuma laporan dari Presiden Jokowi. Benarkah demikian? Sementara Presiden Jokowi telah angkat bicara terkait ucapan Rocky Gerung yang viral di media sosial. Jokowi lantas mengatakan, saat ini dirinya hanya ingin fokus kerja saja daripada mengomentari hal tersebut. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang bisa hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul.
seperti kita ketahui untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus berlangsung, tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini. Kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif, karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu kecacatan Iswa Yudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan? Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Pinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi Tribun Kaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, mendukung penuh IKN berada di Kalimantan Timur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami hadir di sini. Kami akan hadir dengan berlipat ganda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok kami akan hadir lagi dengan masa yang banyak. Karena kami menuntut untuk menangkap Bapak Rocky Gerung. Kami sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, untuk mendukung penuh IKN itu berada di Kalimantan Timur. Sekarang menyuarakan di depan kantor Polres Kutai Timur ya, Tribuners. Kami memohon kepada pihak kepolisian, apakah kami masuk ke dalam untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami datang dengan damai. Kami hanya mau menyampaikan secara tertulis bahwa pemuda Kabupaten Kutai Timur masih ada dan masih mendukung IKN itu. Kami masyarakat seluruh Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur tetap mendukung IKN, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah bukti nyata kami ada. Dengan hadirnya segelintir kami hari ini, kami tahu, kami melihat besok kami akan membawa massa yang lebih banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hati kami sudah tersakiti oleh Bapak Rocky Gerung yang menyatakan Bapak Presiden kita bajingan, Presiden kita tolol. Itu tidak layak, itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi baik, kawan-kawan sekalian, karena Bapak Kapolres sudah menerima kita. Oke, hari ini perwakilan kita akan turun. Tolong mobil kita dikondisikan tempatnya baik-baik.
kita akan menghadap Pak Kapolres. Jadi saya berharap semua kita yang kurang perwakilan kita yang sudah tanda tangan di sini, kita akan menyampaikan aspirasi kita Bapak Ibu. Ayo, perwakilan berapa orang? Perwakilan kita 4 orang. Jadi saya akan menunjuk Pak Edi, Bang Acel, sama Herman dampingi saya. Kita 4 ya? Oke. Oke. Teman-teman, sekarang korlap saya taruhkan kepada Etus. Silakan menyampaikan aspirasi sambil menunggu kami. Oke? Saya akan menyampaikan aspirasi kita. Terkait kasus Rocky Gerung, Hotman Paris turut angkat bicara. Hotman Paris memberikan penjelasan terkait kajian hukum yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hotman Paris yang terkenal sangat paham tentang hukum di Indonesia mengaku sulit untuk menjerat Rocky Gerung. Kenapa demikian? Menurut Hotman, Rocky Gerung tidak dapat ditangkap jika yang melapor bukan Joko Widodo. Melalui Instagram pribadinya, Hotman Paris pun turut memberikan penjelasan. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Hotman Paris terlihat santai berada di Kopi Joni. Terkait kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Ujar Hotman Paris. Pengacara itu mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung memang bisa dipidanakan menggunakan undang-undang yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan UU ITE dugaan pencemaran nama baik, katanya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar Rocky Gerung dijerat dengan pasal tersebut. Masalahnya pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, Bapak Presiden yang harus datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Itulah sop praktek UU ITE yang berlaku saat ini, tuturnya. Diketahui Rocky Gerung telah dilaporkan sejumlah organisasi buntut ucapannya yang menghina Presiden Joko Widodo. Ucapan Rocky Gerung yang menyebutkan Presiden Jokowi, bajingan dan tolol, memantik emosi para pendukung Jokowi. Namun Rocky Gerung dengan ciri khasnya, menolak meminta maaf dan mengatakan apa yang disebutnya itu tidak salah. Ia menyebutkan bahwa yang melaporkannya telah mencoreng akal sehat. Ia memastikan bahwa laporan para pendukung Jokowi tidak akan diterima polisi. Ia mengatakan bahwa yang dapat menyeretnya ke penjara cuma laporan dari Presiden Jokowi. Benarkah demikian? Sementara Presiden Jokowi telah angkat bicara terkait ucapan Rocky Gerung yang viral di media sosial. Jokowi lantas mengatakan, saat ini dirinya hanya ingin fokus kerja saja daripada mengomentari hal tersebut. Itu hal-hal kecil lah. Saya kerja saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang bisa hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya.
Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma R. Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus, karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Seperti pada atraksi unjuk rasa pada umumnya, jadi mereka bersahutan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners, meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya, Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan, ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan, khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti, jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif. Karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atau dasar kehadiran Jalan yang mana ada suatu kecacatan Marsma Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifuddin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan, negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi tribunkaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, mendukung penuh IKN berada di Kalimantan Timur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami hadir di sini. Kami akan hadir dengan berlipat ganda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok kami akan hadir lagi dengan masa yang banyak. Karena kami menuntut untuk menangkap Bapak Rocky Gerung. Kami sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, untuk mendukung penuh IKN itu berada di Kalimantan Timur. Sekarang menyuarakan di depan kantor Polres Kutai Timur ya, Tribuners. Kami memohon kepada pihak kepolisian, apakah kami masuk ke dalam untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami datang dengan damai. Kami hanya mau menyampaikan secara tertulis bahwa pemuda Kabupaten Kutai Timur masih ada dan masih mendukung IKN itu. Kami masyarakat seluruh Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur tetap mendukung IKN, Bapak Ibu Saudara sekalian.
hari ini adalah bukti nyata kami ada. Dengan hadirnya segelintir kami hari ini, kami tahu, kami melihat besok kami akan membawa masa yang lebih banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hati kami sudah tersakiti oleh Bapak Rocky Gerung yang menyatakan Bapak, Presiden kita bajingan, Presiden kita tolol. Itu tidak layak, itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi baik, teman-teman sekalian, karena Bapak Kapolres sudah menerima kita. Oke, hari ini perwakilan kita akan turun. Tolong mobil kita dikondisikan tempatnya baik-baik. Kita akan menghadap Pak Kapolres. Jadi saya berharap semua kita yang kurang perwakilan kita yang sudah tanda tangan di sini, kita akan menyampaikan aspirasi kita, Bapak Ibu. Ayo, perwakilan berapa orang? Perwakilan kita 4 orang. Jadi saya akan menunjuk Pak Edi, Bang Acel, sama Herman dampingi saya. Kita 4 ya? Oke. Oke. Teman-teman, sekarang korlap saya taruhkan kepada Etus. Silakan menyampaikan aspirasi sambil menunggu kami. Oke? Saya akan menyampaikan aspirasi kita. Terkait kasus Rocky Gerung, Hotman Paris turut angkat bicara. Hotman Paris memberikan penjelasan terkait kajian hukum yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hotman Paris yang terkenal sangat paham tentang hukum di Indonesia mengaku sulit untuk menjerat Rocky Gerung. Kenapa demikian? Menurut Hotman, Rocky Gerung tidak dapat ditangkap jika yang melapor bukan Joko Widodo. Melalui Instagram pribadinya, Hotman Paris pun turut memberikan penjelasan. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Hotman Paris terlihat santai berada di Kopi Joni. Terkait kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Ujar Hotman Paris. Pengacara itu mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung memang bisa dipidanakan menggunakan undang-undang yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan UU ITE dugaan pencemaran nama baik, katanya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar Rocky Gerung dijerat dengan pasal tersebut. Masalahnya pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, Bapak Presiden yang harus datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Itulah sop praktek UU ITE yang berlaku saat ini, tuturnya. Diketahui Rocky Gerung telah dilaporkan sejumlah organisasi buntut ucapannya yang menghina Presiden Joko Widodo. Ucapan Rocky Gerung yang menyebutkan Presiden Jokowi, bajingan dan tolol, memantik emosi para pendukung Jokowi. Namun Rocky Gerung dengan ciri khasnya, menolak meminta maaf dan mengatakan apa yang disebutnya itu tidak salah. Ia menyebutkan bahwa yang melaporkannya telah mencoreng akal sehat. Ia memastikan bahwa laporan para pendukung Jokowi tidak akan diterima polisi. Ia mengatakan bahwa yang dapat menyeretnya ke penjara cuma laporan dari Presiden Jokowi. Benarkah demikian? Sementara Presiden Jokowi telah angkat bicara terkait ucapan Rocky Gerung yang viral di media sosial. Jokowi lantas mengatakan, saat ini dirinya hanya ingin fokus kerja saja daripada mengomentari hal tersebut. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai
Kota Balikpapan mereka secara bergantian bersama kemudian dengan Gempa Kuning melakukan bersama dengan orasi warga Kota Tribuners Balikpapan tepat di persimpangan jalan. tangkap dan penjarakan, bakar, penjarakan Rocky Gerung, karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang kita hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan. Jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Seperti pada atraksi unjuk rasa pada umumnya. Jadi mereka bersautan aksi melalui pengeras suara, berorasi melalui pengeras suara. Pertama, terima kasih atas rakyat Balikpapan yang senantiasa hari ini kami bermaksud hari ini bukan untuk mengganggu perjalanan kawan-kawan. Kami hari ini datang atas dasar kehadiran kawan-kawan. Dan terima kasih atas Bapak Kepolisian yang mana telah mengayomi kami dan ACC. Tapi sejauh ini Tribuners meskipun aksi ini sampai harus menutup badan jalan ataupun di atas jalan raya Tribuners, karena memang posisi di tengah persimpangan ini tidak sampai terjadi gangguan yang signifikan khususnya dari segi lalu lintas, karena memang tidak ada kemacetan yang berarti. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang cukup masif, karena untuk pengalihan arus lalu lintas bukan hanya datang dari hari ini kita atas dasar kehadiran jalan yang mana ada suatu pencacatan Marsma Wahyudi, tapi juga dari Jalan Sarifudin Yus. Republik Indonesia adalah negara kawan-kawan. Negara yang pro dengan regulasi. Hari ini kawan-kawanku, kalau kita berbicara tentang Republik Indonesia, negara kita bukan negara liberal seperti Amerika. Negara kita adalah negara demokrasi. Sepakat kawan-kawan. Negara kita demokrasi kawan-kawanku. Mungkin seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan sementara ini dari persimpangan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantikan terus update terbarunya melalui Tribun Kaltim ataupun media sosial resmi Tribun Kaltim.co. Nantikan terus update terbarunya. Kami sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Kalimantan Kutai Timur, mendukung penuh IKN berada di Kalimantan Timur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami hadir di sini. Kami akan hadir dengan berlipat ganda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok kami akan hadir lagi dengan masa yang banyak. Karena kami menuntut
untuk menangkap Bapak Rocky Gerung. Kami sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, untuk mendukung penuh IKN itu berada di Kalimantan Timur. Sekarang menyuarakan di depan kantor Polres Kutai Timur ya, Tribuners. Kami memohon kepada pihak kepolisian, apakah kami masuk ke dalam untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami datang dengan damai. Kami hanya mau menyampaikan secara tertulis bahwa pemuda Kabupaten Kutai Timur masih ada dan masih mendukung IKN itu. Kami masyarakat seluruh Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur tetap mendukung IKN, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah bukti nyata kami ada. Dengan hadirnya segelintir kami hari ini, kami tahu, kami melihat besok kami akan membawa massa yang lebih banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hati kami sudah tersakiti oleh Bapak Rocky Gerung yang menyatakan Bapak Presiden kita bajingan, Presiden kita tolol. Itu tidak layak, itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi baik, teman-teman sekalian, karena Bapak Kapolres sudah menerima kita. Oke. Hari ini perwakilan kita akan turun, tolong mobil kita dikondisikan tempatnya baik-baik. Kita akan menghadap Pak Kapolres. Jadi saya berharap semua kita yang kurang perwakilan kita yang sudah tanda tangan di sini, kita akan menyampaikan aspirasi kita, Bapak Ibu. Ayo, perwakilan berapa orang? Perwakilan kita 4 orang. Jadi saya akan menunjuk Pak Edi, Bang Acol, sama Herman dampingi saya. Kita 4 ya? Oke. Oke. Teman-teman, sekarang korlap saya taruhkan kepada Etus. Silakan menyampaikan aspirasi sambil menunggu kami. Oke? Saya akan menyampaikan aspirasi kita. Terkait kasus Rocky Gerung, Hotman Paris turut angkat bicara. Hotman Paris memberikan penjelasan terkait kajian hukum yang bisa menjerat Rocky Gerung. Hotman Paris yang terkenal sangat paham tentang hukum di Indonesia mengaku sulit untuk menjerat Rocky Gerung. Kenapa demikian? Menurut Hotman, Rocky Gerung tidak dapat ditangkap jika yang melapor bukan Joko Widodo. Melalui Instagram pribadinya, Hotman Paris pun turut memberikan penjelasan. Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Hotman Paris terlihat santai berada di Kopi Joni. Terkait kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Ujar Hotman Paris. Pengacara itu mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung memang bisa dipidanakan menggunakan undang-undang yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan UU ITE dugaan pencemaran nama baik, katanya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar Rocky Gerung dijerat dengan pasal tersebut. Masalahnya pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, Bapak Presiden yang harus datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Itulah sop praktek UU ITE yang berlaku saat ini, tuturnya. Diketahui Rocky Gerung telah dilaporkan sejumlah organisasi buntut ucapannya yang menghina Presiden Joko Widodo. Ucapan Rocky Gerung yang menyebutkan Presiden Jokowi, bajingan dan tolol, memantik emosi para pendukung Jokowi. Namun Rocky Gerung dengan ciri khasnya, menolak meminta maaf dan mengatakan apa yang disebutnya itu tidak salah. Ia menyebutkan bahwa yang melaporkannya telah mencoreng akal sehat. Ia memastikan bahwa laporan para pendukung Jokowi tidak akan diterima polisi. Ia mengatakan bahwa yang dapat menyeretnya ke penjara cuma laporan dari Presiden Jokowi. Benarkah demikian? Sementara Presiden Jokowi telah angkat bicara terkait ucapan Rocky Gerung yang viral di media sosial. Jokowi lantas mengatakan, saat ini dirinya hanya ingin fokus kerja saja daripada mengomentari hal tersebut. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan Bandara
yang mengarah ke Pasar Spingen, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat, Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi, Tribuners, tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang kita hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas,